Gila. Baik, selamat datang di podcast Political Energy. Sebelumnya saya mohon maaf agak sedikit, kalau istilah kata ini sangat capek sekali hari ini. Jadi saya agak mendorong kendaraan kereta yang saya gunakan, sepeda motor, yang dimana per hari ini tentang kebijakan ini sangat sedikit menyusahkan dan sedikit melelahkan per hari ini. Banyak sangat kos-kosan per hari ini. Oke, langsung saja para sahabat energi, selamat datang kembali di podcast Political Energy, Center of Energy, yang dimana pembahasan hari ini ada sangkut pautnya dengan ngos-ngosan saya, istilah katanya. Kecapean saya per hari ini, kita akan membahas itu semua dalam konteks yang lebih perihal kebijakan terhadap langkah-langkah dan keilmuan dan lain sebagainya. Nah, pada malam ini kita akan membahas bersama Mas Rifki Nurhuda, tentunya kembali lagi kita undang di podcast Political Energy, yang dimana tema pada episode kali ini y- yaitu kita akan membawakan Pertamina untuk rakyat, bukan untuk mafia. Yang dimana di balik pompa bensin yang setiap hari kita datangi, ada cerita besar tentang perihal kebijakan, bisnis, dan kadang-kadang ada juga permainan kotor di balik layar. Pertamina seharusnya sebagai BUMN kebanggaan negeri kita, seharusnya berdiri tegak untuk kepentingan rakyat. Tapi, apakah selama ini benar demikian? Apakah harga BBM hari ini, distribusi energi BBM hari ini, dan proyek-proyek besar yang ada di Indonesia ini berpihak kepada masyarakat, atau justru dikelilingi oleh segelintir elit atau mafia migas yang bermain di balik kebijakan ini? Nah, baik, di episode pada kali ini kita akan membahas tentang Pertamina untuk rakyat, bukan untuk mafia. Nah, di sini kita akan membahas terkait struktur bisnisnya, bagaimana rantai pasok sampai peran pemerintah dan pabrik dalam memastikan energi benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Baik, selamat datang Mas Rifki. Selamat malam. Makasih sudah diundang mendadak dengan ya kesibukan dan di tengah padatnya agenda-agenda. Tapi kalau untuk politikan energi, ya kita itu harus siap. Baik, terima kasih Mas Rifki atas kesempatan dan waktunya untuk mampir kembali di episode kali ini. Kita akan bahas tentang Pertamina untuk rakyat, bukan untuk mafia. Karena per hari ini gila banget. Saya baru kos-kosan ini, Mas. Menyalakan Ngos-ngosan kenapa? kendaraan. Nih, menyalakan kendaraannya sangat butuh energi banget karena terkadang ada kerusakan dalam Oh, kayaknya bukan akibat kerusakan itu. Kayaknya bukan kerusakan, apa tapi itu, Mas? karena memang nggak ada bensinnya itu. Ya, baik Mas Rifki, kita Ya. akan membahas santai sih Mas per hari ini dengan isu yang sangat juga hangat juga per hari Hmm. pada episode hari ini dengan isu-isu yang ya kurang lebih kita sudah mendengar semua tentang bagaimana hari ini Pertamina mengedepankan satu pintu dalam distribusinya. Nah, kalau kita agak melihat lebih jauh lagi dari ke belakang kan, saya melihatnya bahwasanya per hari ini ada apa dengan Pertamina hari ini? Karena yang pertama, Pertamina hari ini mengeluarkan kebijakan satu pintu dalam impor BBM, yang dimana SPBU swasta hanya boleh lewat Pertamina dalam membelinya pertama, Pertalite dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat per hari itu, Mas, sebenarnya
ada apa sih per hari ini Pertamina ini bisa mengeluarkan kebijakan hal seperti itu? Apa urgensinya? Terus lantas bagaimana dengan yang lain seperti SPBU? Karena kan kalau SPBU swasta kan pasti ada ini karyawan, terus dan lain sebagainya. Dampak apa ya? Dampak ekonominya juga sangat luar biasa dari Pertamina satu pintu ini dalam segi impor pembelian bahan bakar ini. Monggo Mas ini. Ya, jadi saya ingin singgung sedikit ya, perihal Pertamina ini kan sejarahnya panjang gitu. Artinya sejarahnya panjang itu Pertamina itu hadir itu sejak zaman Indonesia mulai merdeka gitu kan, karena dia gabungan dari beberapa perusahaan, akhirnya menjadi Pertamina gitu. Tapi yang perlu harus dipahami, Pertamina itu satu-satunya perusahaan ya yang mengolah minyak dan gas bumi yang memiliki tanggung jawab mandat dari negara gitu. Sorry, memiliki mandat tanggung jawab dari rakyat itu, yang harapannya bisa untuk memberikan pelayanan, distribusi, terus habis itu bisa memberikan akses energi dan sebagainya kan. Pertamina ini dalam sejarahnya memang selalu mengalami gejolak-gejolak ya. Artinya gejolak-gejolak itu selalu untuk mendorong bagaimana Pertamina itu selalu dilemahkan. Artinya selalu dilemahkan, selalu untuk tidak bisa naik kelas dan sebagainya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkadang. Dulu kita itu ketika masa eh, pasca kita merdeka itu kan masih ada proses yang namanya belum diakuinya negara Indonesia karena Belanda masih belum mengakui secara utuh gitu Indonesia kan. Nah, kita juga melihat dulu waktu itu juga Presiden Soekarno gitu kan untuk eh, memerangi gitu ya orang-orang yang melakukan pengkhianatan, orang-orang yang melawan negara. Terus habis itu dananya itu dari pengelolaan pertambangan waktu itu adalah minyak dan gas bumi yang terbesar. Waktu itu adalah nasionalisasi aset. Nah, salah satu nasionalisasi yang dinasionalisasikan adalah ya Pertamina gitu. Ataupun perusahaan minyak nasional. Nah, sejak berjalannya waktu, Pertamina itu menjadi tulang punggung gitu ya. Tulang punggung perekonomian, terus habis itu fasilitas masyarakat itu hasil daripada penjualan Pertamina itu juga juga kita udah tahu bersama gitu. Nah, namun di tahun gitu ya, reformasi gitu, di tahun 2000-an Pertamina itu mengalami perubahan aturan yang dimana aturannya itu lebih condong gitu untuk Pertamina itu disamakan dengan perusahaan yang lain atau di luar daripada perusahaan nasional kita gitu. Yang dimana Pertamina ya sama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang lain tidak ada keistimewaan dan sebagainya. Padahal Pertamina itu memegang mandat daripada eh, rakyat, memegang mandat pelayanan dan sebagainya. Nah, kembali kepada apa yang tadi ditanyakan oleh Sarofi gitu ya, yang tadi itu disampaikan gitu ya mengenai bagaimana isu terkait satu pintunya Pertamina, terus habis itu eh, apa namanya yang disampaikan itu adalah kuota impor itu hanya diberikan kepada SPBU kepada Pertamina, harus impor ke Pertamina. Ini sebenarnya sudah pernah kami bahas itu ya di IDS gitu. Nah, kami membahasnya itu adalah kami juga menghadirkan beberapa pakar dan sebagainya. Memang kebijakan ini adalah kebijakan yang dibuat oleh menteri, yang dimana kebijakan itu sebenarnya Pertamina itu tidak menginginkan juga impor satu pintu dan sebagainya gitu, karena Pertamina sudah punya punya role model bisnis tersendiri gitu, tanpa harus melibatkan diri ataupun menjual kuota impornya itu kepada swasta. Kalau kita dibandingkan ya, Vi, mungkin nanti bisa di cross check juga datanya. Jumlah SPBU Pertamina itu ada sekitar hampir 4 ribuan gitu loh. Nah, kalau SPBU swasta ini kan bukan cuma sih ya, ada sekitar 400-an. Artinya kalau dibandingkan nggak apple to apple gitu. Apalagi
Kalau di daerah-daerah sebenarnya kalau mengalami kelangkaan dan sebagainya juga tidak ada kelangkaan kalau menurut saya. Itu juga faktanya juga tidak ada. Namun tata kelola eh, perniagaan gitu ya, minyak dan gas bumi kita harus harus mengedepankan fair dan jauh daripada kata monopoli. Karena ini kan yang menjadi pembahasan gitu. Nanti Pertamina akan menjadi monopoli daripada impor BBM swasta, SPB swasta dan sebagainya. Tapi yang jelas saya melihatnya ini bukan monopoli gitu. Kuota impornya sudah dibagi kok dan SPBU swasta pun juga sudah diberikan tambahan kuota 10% dari tahun yang sebelumnya. Kira-kira begitu, Vi. Jadi kalau ngomongin soal Pertamina ini akan menjadi apa namanya satu pintu mengelola ataupun mengatur gitu ya. Pertamina bukan mengatur. Kalau mungkin dulu di Undang-Undang 871 tentang Pertamina sebelum perubahan Undang-Undang 22 2001 tentang minyak dan gas bumi, ya Pertamina sebagai regulator dan operator. Tapi hari ini kan dengan adanya Undang-Undang 22 2001 tentang minyak dan gas bumi, Pertamina hanya sebatas operator yang sudah saya sampaikan ya dia sama seperti badan usaha migas yang lain gitu tanpa ada spesialisasi ataupun tanpa ada prioritas dan sebagainya. Kira-kira itu Pak Sarofi. Baik, Mas Regi. Tadi sama menyinggung perihal bahasanya Pertamina ini, saya menangkapnya, Pertamina tidak akan Hmm, bisa naik kelas. Ada hmm, orang-orang yang bisa banyak hmm, oknum di situ untuk hmm, menginginkan sih Pertamina ini jangan sampai kayak hmm. Petronas lah, jangan sampai Ya, kayak apa perusahaan-perusahaan terutama di bidang bahan bakar ini kayak yang di Qatar dan lain sebagainya. Nah, ini Mas, kalau kita melihat dari perkataan itu, saya hmm, sangat menyorot banget ya perkataan apa yang saya sampaikan ini. Berarti hmm. secara tidak langsung ini kan adanya upaya pelemahan untuk Pertamina sendiri. Nah, Betul, betul. Jadi kalau kalau kita itu kan gimana? ya, saya mau nggak sama. Ya, jadi betul memang ada upaya pelemahan dari dulu gitu. Jadi ini kan perusahaan negara. Jadi sederhananya beginilah. Negara itu kan punya eh, konsep, punya mandat gitu ya, daripada hasil putusan Mahkamah Konstitusi di 2013, 2012 itu menjelaskan bahwasanya ada hak menguasai negara. Itu tafsiran dari pasal 33 ayat 3. Hak menguasai negara itu adalah mandat daripada rakyat kepada negara dengan berbagai bentuk. Pertama, kebijakan, pengaturan, habis itu pengawasan, pengusahaan, dan apa namanya pengawasan gitu. Jadi ada lima, sorry saya lupa. Nah, itu semua lima apa namanya lima penguasaan negara yang diberikan atas tafsir putusan Mahkamah Konstitusi pasal 33 ayat 3 itu semuanya adalah bentuk upaya ataupun yang bisa dikerjakan oleh Pertamina. Jadi Pertamina itu diberikan mandat atas dari rakyat gitu kepada negara. Negara juga memberikan mandat kepada Pertamina untuk memberikan pelayanan, memberikan akses energi, kemudahan, terus habis itu bisa bisa diakses dan harganya juga bisa setara gitu kan. Kan banyak itu program-program Pertamina yang dari dulu juga juga apa namanya juga banyak yang sudah terrealisasi dengan bagus. Dalam artian saya tidak membela hal ini Pertamina ya, tapi sebagai rakyat gitu ya, sebagai bangsa, sebagai anak-anak bangsa yang kita itu mencintai negeri ini dan ingin melihat negeri ini punya pendapatan negaranya itu dari hasil migasnya yang luar biasa itu, harapannya sih Pertamina juga harus harus dilindungi dan yang kedua tata kelola harus diperbaiki. Kita kemarin juga sangat tertampar ya dengan adanya kasus korupsi Pertamina sekian ratus triliun dan sebagainya itu menurut saya ini menjadi titik balik Pertamina. Apakah Pertamina akan menjadi komoditas perusahaan, entitas perusahaan yang akan terpuruk atau akan menjadi perusahaan yang akan menjadi yang naik kelas gitu dengan evaluasi maupun koreksi atas permasalahan-permasalahan kemarin. Nah, kalau kita bicara soal Pertamina, sebenarnya nggak jauh daripada kedaulatan energi. Karena kita tahu, Pak Sarofi, dulu kita itu pernah menjadi anggota OPEC gitu. Jadi organisasi yang di dalamnya itu adalah negara-negara penghasil minyak dan gas bumi yang lebih daripada kebutuhan nasional. Kita itu pernah menjadi anggota OPEC di situ. Nah, namun sejak 2000 pasca reformasi, ya kira-kira setelah adanya Undang-Undang 22 2000
Undang-Undang 22 ya 2001 tentang minyak dan gas bumi itu eh kita itu mengalami penurunan produksi. Artinya penurunan lifting terus. Ini kan kalau konsumsi tingkat nasional kan tidak bisa di ini ya, tidak bisa dibendung sebenarnya karena berbagai faktor lah. Nanti mungkin kita bicarakan di diskusi yang lain. Tapi yang jelas produksi sama kebutuhan nasional itu saat ini tidak sama gitu, tidak setara dan sering gitu kan memberikan beban pada negara terkhususnya urusan impor gitu. Karena untuk memenuhi kebutuhan itu kita harus impor karena jumlah yang kita hasilkan dari produksi nasional kita cuma 600 sekian barel per hari, sedangkan kebutuhan kita itu 1,6 juta barel per hari. Artinya 1 jutanya itu akan impor gitu. Termasuk yang tadi kita singgung, mengenai kuota impor untuk SPBU swasta. Bicara Oke, soal Pertamina ini bicara soal kedaulatan. Jadi oke Mas. kalau bicara kedaulatan ini juga bagian daripada kerangka Pancasila dan sebagainya. Kira-kira gitu Pak Oke. Sorofi. Nah, cukup menarik ya, Mas. Bahasanya Heeh. kalau kita sambung Mas, apa yang sampai sampaikan tadi, bahasanya Hmm. saya melihatnya per hari ini, bahasanya Pertamina ini bukan lagi hanya sekedar sebuah pemerintahan atau anak dari Hmm. sebuah pemerintahan, tapi Hmm. saya melihatnya Pertamina ini bukan hanya sekedar perusahaan, tapi adalah simbol kedaulatan energi. Betul apa Betul, yang betul, disampaikan sampaikan. Nah, betul. kalau Jadi kita ya, hmm, kalau kita maksudnya saya ya, menekan sebentar sambil nanti saya melempar suatu pertanyaan. Kalau ya, kita rangkai dalam berkelanjutannya nih, kalau kita melemahkan kedaulatan energi kita, hmm, berarti kan secara tidak langsung ya lantas ke depannya seperti apa? Kalau per hari ini Pertamina adalah sangat berpower sekali, nomor satu lah hmm. bagian dari energi kita yang terutama di Indonesia. Nah, kalau kita sangkut pautkan sama tadi kerangka Pancasila hari ini, lantas bagaimana Mas hari ini? Ya, ya, ini kan sudah saya ulas juga ya di tulisan saya di Kompas yang kebetulan judulnya itu ya Pertamina untuk rakyat bukan untuk mafia. Artinya kalau bicara soal kedaulatan energi ya dalam kerangka Pancasila, saya selalu melihat ini bukan cuma soal kemandirian teknis gitu. Artinya bukan kita urusan teknis-teknis saja, tapi ini bicara soal kemandirian moral dan konstitusional. Artinya kemandirian moral dan konstitusional ini ya negara ini ya iya lewat Pertamina, lewat tata kelola Pertamina yang bagus itu ya punya moral yang baik dan menjalankan sesuai dengan amanah konstitusional. Energi itu bukan sekedar komoditas, Pak Sorfi. Jadi ya itu hak fundamental daripada rakyat kita semua gitu. Jadi ketika kita bicara kedaulatan energi, terus ya sebenarnya kita itu sedang bicara tentang bagaimana memastikan energi itu digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat yang sesuai dengan mandat pasal 33 ayat 3 itu. Kalau Pertamina dilemahkan ya, termasuk yang tadi disinggung mengenai mafia migas, yang dirugikan itu bukan cuma ekonomi, artinya bukan cuma urusan pendapatan negara dan sebagainya, tapi juga martabat ideologis bangsa, Pak. Kita kehilangan ruh gitu ya dari sila kelima yaitu keadilan sosial ya karena itu kedaulatan energi ini harus diwujudkan ya lewat integritas membangun pengakuan hukum yang tegas terhadap mafia gitu penegakan ya terkhususnya dan pengawasan publik yang aktif. Ya energi ini ya kita harus paham adalah cerminan sejauh mana kita mengamalkan Pancasila di dunia nyata terutama sektor energi, minyak, dan gas bumi. Kira-kira itu Pak Sarofi. Oke, nah ini sangat apa ya Mas? Tema diskusi hari ini sangat relevan lah pada kenyataan per hari ini. Kalau kita Ya, melihat, maksudnya per hari ini kita melihat Pertamina itu apa ya, sebuah perusahaan yang sangat besar sekali, sudah mempunyai market tersendiri. Nah, ya, tapi tapi fakta dan yang terjadi di lapangan per hari ini Pertamina ini banyak ruginya daripada untungnya. Padahal market sudah punya, maksudnya kayak supply untuk permodalan sudah ada, tapi per hari ini dan masyarakat membeli bahan bakar ini tunai, tidak utang dan tidak ada jantung. Saya tidak beli hari ini tempo membayar 1 minggu ke depan, kan enggak. Lantas apa sampai melihat realita per hari ini dalam tubuh Pertamina ini? ya Pertamina ini punya beban moral yang cukup banyak ya, Vi. Jadi kalau kita melihat itu ya harus diluruskan. Ya Pertamina terus untung dan sebagainya. Ini coba mungkin coba kita cek lah.
beberapa kementerian atau badan usaha itu yang berkoneksi dengan Pertamina atau berbisnis dengan Pertamina itu juga banyak yang melakukan utang kok ke Pertamina gitu loh. Artinya masih meninggalkan beban bayar gitu. Ya terlepas daripada masyarakat yang punya konsumsi kepada Pertamina. Tapi contoh kepada apa namanya lembaga atau kementerian yang berhubungan dengan subsidi apa namanya minyak dari Pertamina itu juga masih banyak yang utang kok. Malah yang kemarin di DPR juga ada yang ngomong minta dihapuskan itu utang kepada dari Pertamina gitu kan. Nah, kalau kita melihatnya itu Pertamina itu punya beban konstitusional ya yang dia itu harus menyalurkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu. Coba aku sederhana deh, aku tanya ke mungkin ke Sarofi sama teman-teman. Memang ada perusahaan swasta kita yang mau untuk mengirimkan apa namanya BBM gitu sampai ke pelosok negeri gitu. Memang ada yang mau mengirimkan ke satu pulau yang cuma beberapa penduduk itu. Kan itu hanya Pertamina gitu yang ada. Yang mereka itu cuma cuma apa namanya cuma ada di kota-kota besar kok. Makanya tadi ketika Sarofi menyinggung perihal apa namanya SPBU swasta itu merasa harus beli kepada Pertamina, kan impornya sudah diatur kuotanya dan sebagainya itu loh. Jadi kalau Pertamina ini dilemahkan, saya rasa ini proses yang bukan lagi sifatnya melihat pasar, tapi ini struktural, Pak. Ya mungkin kemarin Pertamina ada kasus gitu besar dan sebagainya itu ini harus segera diperbaiki. Makanya tadi saya sampaikan Pertamina dalam proses hari ini, fakta hari ini punya ya kan, punya momentum dia harus menjadi lebih baik atau lebih terpuruk gitu. Saya rasa ini jawabannya dari kita semua. Karena apa? Pertamina ini perusahaan milik negara yang di situ ada mandat rakyat gitu yang harus dijaga. Kira-kira begitu Pak Sarofi. Oke, berarti banyak sekali ya Mas faktor yang bisa mempengaruhi ya Pertamina, mungkin banyak mengalami kerugian dan lain sebagainya. Iya, Mungkin salah satu iya, tadi yang Mas singgung yang ada di DPR itu saya mengingatnya itu kayak TNI kayak Mas. TNI AL apa ya, TNI, TNI ya, AL yang betul. meminta untuk Pertamina menghapuskan Ya, apa berapa miliar gitu kalau salah. Terus ya di sisi ya, lain kan banyak oknum-oknum yang bermain di Pertamina yang mungkin kita semua tahu lah pemain hari besar hari ini yang sudah melalang buana, Pak Riza Halid khususnya yang masih yang masih hari ini di Interpol. Nah, ya. kita ya tidak lepas dari sebuah oknum-oknum yang permainan-permainan itu Mas di Pertamina per hari ini. Nah, lantas kalau kita melihat realita itu Mas, apakah perlu adanya maksudnya sebuah bentuk reformasi Pertamina atau langkah-langkah paling mendesak apa Hmm. yang mungkin harus dilakukan untuk biar Pertamina ini bisa grow up sama halnya dengan kayak Petronas yang ada di Malaysia mungkin. Ya kalau ngomong Petronas kan dulu Petronas itu kan banyak belajar ke Indonesia ya waktu dia masih baru berdiri dan sebagainya itu. Ya kalau ngomong kita harus grow up ya Pertamina ini harus dijaga bersama-sama. Artinya dijaga bersama-sama, diawasi bersama, didukung bersama ketika dia benar gitu. Namun ketika salah ya harus diingatkan dan harus diberikan punishment gitu. Artinya apa? Ini keterbukaan eranya sudah keterbukaan publik, laporan harus secara terbuka, terus habis itu narasi-narasi, kebijakan-kebijakan, supply kepada masyarakat juga harus terbuka. Sehingga apa? Ketika ada case-case yang sifatnya itu merugikan masyarakat, khususnya konsumen gitu ya, antar masyarakat dengan perusahaan, nah itu kita bisa tanggulangi bersama gitu. Ini saya contohkan ya, saya contohkan di Norwegia gitu. Ini sebenarnya kan problemnya juga masalah tata kelola juga. Saya tuh ketika banyak yang tanya itu ini gimana ya cara model model tata kelola kita ke depan gitu. Yang setiap setiap tahunnya itu peningkatan subsidinya meningkat, impornya meningkat, terus habis itu tata kelolanya seperti ini, terus seolah-olah Pertamina itu kayak gitu tidak kerja apa-apa gitu. Padahal yang ya kita tahu ya siapa lagi perusahaan negara ini yang mau memberikan apa namanya subsidi, yang mau memberikan pelayanan gitu kepada masyarakat di daerah-daerah tertinggal gitu. Ya cuma Pertamina karena dia punya mandat daripada rakyat. Nah kalau ditanya tata kelola energi itu yang Indonesia itu bisa bisa contoh siapa untuk perbaikan? Saya melihatnya di Eropa, di Norwegia gitu. Ya, tapi jangan kehilangan jati diri. Artinya ini sebagai perbandingan benchmarking ataupun best practice itu, kita bisa belajar gitu di Norwegia dengan tata kelola eh, minyak dan gasnya itu.
mereka itu mendorong bagaimana soal transparansi, akuntabilitas, keterbukaan laporan publik dan sebagainya itu. Tapi nilai moral yang menjadi dasar sistem kita itu juga harus tetap Pancasila untuk supaya kita bisa terapkan. Kalau Norwegia itu membangun SWF itu ya, apa namanya, petroleum fund gitu dari hasil minyak untuk kesejahteraan rakyat atau mungkin untuk penyiapan energi baru terbarukan dan sebagainya. Sebenarnya itu sejalan dengan pasal 33 ya, untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Ya bedanya kita itu fondasinya gotong royong dan solidaritas sosial. Namun kalau di Norwegia itu sosialnya yang terkadang beda dengan yang kita itu. Jadi bukan sekedar meniru sistem negara lain ataupun kalau kita membandingkan tata kelola minyak dan gas bumi kita, tapi membangun tata kelola yang modern yang sekaligus berjiwa Pancasilais dan sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3. Jadi kalau ditanya bagaimana kita harus bisa grow up, ya harus perbaikan tata kelola. Dan tata kelola itu nggak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah dan Pertamina. Masyarakat harus mendukung, Pak. Masyarakat harus menjaga bersama-sama karena ini perusahaan rakyat, gitu, perusahaan negara, public trust gitu. Rakyat memberikan mandat pada negara, negara memberikan mandat kepada Pertamina untuk mengelola apa namanya minyak dan gas bumi kita supaya bisa memberikan kesejahteraan sebesar-besar kemampuan rakyat. Kira-kira itu, Pak. Oke, baik Mas. Diskusi ini ya sedikit namanya cukup panjang untuk kita berdialog perihal ini Mas, perihal isu yang sangat signifikan ini yaitu perihal Pertamina. Nah, kalau kita melihat per hari ini Mas, Pertamina hari ini kan masih banyak halnya itu menggunakan energi fosil per hari ini. Banyak produk-produknya masih energi fosil. Ya ada beberapa pun menggunakan energi hijau, supporting yang lain sebagainya. Nah, dalam era global ini, Mas, kita akan menunjukkan era transisi energi dari energi fosil menuju energi hijau. Kalau melihat dari kacamata Mas Lutfi sendiri, apalagi era ini akan apa ya? Kalau saya bisa menyebutnya dekarbonisasi. Nah, apakah Nah, Pertamina ini siap beradaptasi menuju energi bersih atau energi hijau ini, Mas, nantinya? ya kalau saya lihat sih ada subholding ya, Pertamina New Renewable Energy. Saya lihat juga pemerintah akan melakukan apa sudah melakukan BLI 30, BLI 50, terus habis itu minyak jelantah itu menjadi aftur dan sebagainya. Itu juga bagian daripada untuk mendorong bagaimana green energy. Tapi yang jelas juga Pertamina juga saya lihat juga termasuk dalam bagian untuk mendorong Indonesia Battery Corporate atau IBC ya, pengembangan baterai dan sebagainya itu. Yang jelas, hari ini saya lihat juga Pertamina mendorong juga bagaimana renewable energy itu bisa dijalankan dengan mendorong bagaimana keberlanjutan. Yang saya tahu sih kilang-kilang itu didorong untuk keberlanjutan, terus habis itu apa namanya SPBU minyak-minyaknya itu didorong untuk menggunakan apa namanya dari bioenergi, dari tidak hanya dari minyak dan sebagainya. Ada diversifikasi sumber-sumber energi yang diproduksi oleh Pertamina. Tapi yang jelas ke depan memang akan berganti ya dari fosil ke energi baru terbarukan. Namun posisi hari ini kita juga tidak bisa menafikan gitu. Ya Pertamina juga harus menyiapkan bagaimana role model untuk transisi energi. Tapi yang jelas itu masih panjang ya di 2060, 2050. Namun untuk mengatasi problematika gitu dengan jumlah kebutuhan nasional sekitar 1,6 juta barel per hari, ini harus segera diperbaiki tata kelolanya, terutama jebakan terhadap impor maupun subsidi gitu, sehingga kita itu mampu untuk menata gitu ya sumber energi-energi kita untuk kemaslahatan masyarakat. Mungkin contohnya ketika Pertamina hari ini beban subsidinya besar, terus habis itu beban impornya juga besar yang mengakibatkan pada pembengkakan negara, keuangan negara, saya rasa ini harus dibuat bagaimana diversifikasi sumber energi pengganti minyak dan gas bumi itu yang mungkin bisa didorong lewat campuran-campuran kayak etanol, terus kayak minyak jelantah dan sebagainya. Itu upaya untuk mendorong apa namanya diversifikasi sumber energi yang tidak menghilangkan daripada kebutuhan 1,6 juta masyarakat kita itu. Kira-kira begitu, Pak Sarofi. Oke, baik Mas. Ya, sangat banyak ilmu-ilmu yang baru yang bisa kita dapatkan di podcast Political Energy. Nah, sebelum kita
tutup Mas dalam rangkaiannya kita diskusi pada malam hari ini. Saya ada sedikit apa ya, undang-undang yang bisa ingin saya tanyakan kepada Mas Rifki tentunya. Nah, bagi Mas Rifki sendiri sebagai salah satu aktivis energi dan juga sering menulis opini perihal energi dan kebijakan lain sebagainya, apa sih Mas makna moral dari seruan, misalnya khususnya pada malam hari ini, Pertamina untuk rakyat bukan mafia? Hmm. Karena dalam perjuangan energi, berkeadilan, dan menuju kedaulatan energi, seperti itu. Apa sih pesan moral mungkin bisa disampaikan? Ya, ya. Jadi kalau tulisan saya di Kompas itu yang judulnya kebetulan juga Pertamina untuk rakyat bukan mafia itu harapannya ya kalimat itu lahir dari kegelisahan banyak orang sebenarnya. Ya Pertamina ini kan kemarin juga kita tahu kemarin dihantam isu korupsi yang di dalamnya itu ternyata banyak pejabat-pejabat yang korup gitu. Terus kemarin juga itu tentang isu mengenai satu pintu impor gitu. Padahal itu juga juga tidak ada kemauan dari Pertamina untuk melakukan satu pintu impor. Terus yang berikutnya mungkin tadi yang disinggung Sarofi di awal ya soal bagaimana kualitas gitu ya Pertalite di masyarakat itu sampai apa namanya ada dugaan kerusakan mesin dan sebagainya. Ini eh, bagian daripada kegelisahan yang ada di kita semua gitu. Termasuk ya saya sendiri gitu. Ini gimana Pertamina ke depan gitu. Nah, Pertamina itu menurut saya harus punya slogan ya Pertamina untuk rakyat, bukan untuk mafia gitu. Kalau hari ini kita lihat Pertamina itu yang didengar ya Rica Khalid, terus habis itu korupsi triliun rupiah gitu. Ini harus kita dorong bersama kok Pertamina ini menjadi perusahaan yang bersih, transparan, terus mendorong bagaimana Pertamina itu bisa memberikan akses pada masyarakat dan memberikan pelayanan-pelayanan baik gitu kepada masyarakat karena dia pegang mandat public service obligation gitu. Tapi seruan moral untuk mengembalikan BUMN energi ya terusnya Pertamina ini pada makna sejati ya sejatinya ini adalah alat kedaulatan bangsa bukan alat untuk rente baru. Saya melihat mafia migas itu bukan cuma soal individu yang korupsi, tapi sistem yang dibiarkan gelap gitu. Jadi ya biarkan aja ada campuran, ada oplosan dan sebagainya itu. Maka seruan yang saya sampaikan Pertamina itu untuk rakyat bukan untuk mafia, ya ini bentuk perlawanan terhadap banalitas lah ya kan. Artinya orang-orang yang berada di kekuasaan yang sangat korup itu melawan normalisasi kebusukan-kebusukan yang ada di dalam tata kelola energi kita terusnya minyak dan gas bumi. Ya Pertamina harus kembali jadi perusahaan rakyat tuh ya, profesional, transparan, melayani kepentingan publik gitu. Jadi buat saya membela Pertamina ini berarti yang membela hak rakyat gitu atas energi yang adil dan bersih. Ini bukan soal perusahaan ya semata hanya Pertamina gitu ya, tapi tentang martabat bangsa karena energi yang kita kelola itu untuk rakyat gitu pada harinya ya juga kembali kepada rakyat dan penguatan negara. Kira-kira itu Pak Sarfi. Baik, Mas Rifki, saya sangat-sangat berterima kasih pada kesempatan malam hari ini. Kita mendiskusikan perihal bagaimana sih peran Pertamina dalam memegang Hmm. peran yang sangat vital sekali, terus tapi juga menyimpan banyak pekerjaan rumah yang sangat Ya, besar sekali, dan ya, padahal kedaulatan energi bukan hanya soal tentang minyak gas tapi soal keadilan dan keberpihakannya kepada masyarakat. Nah, ya, terima kasih Mas Rifki atas pandangan yang sangat tajam sekali dan kritikal sekali untuk mungkin untuk Pertamina mungkin bisa didengar. ya. Dan Mungkin ini Vi, terakhir Vi, saya ingin ya, sampaikan ya. silakan Mas. Jadi Pertamina hari ini tuh bukan regulator, jadi dia itu nggak bisa buat kebijakan. Tapi Pertamina hari ini sebatas sebagai operator, yaitu mendapatkan mandat dari negara itu, mendapatkan perintah dari negara gitu. Jadi kalau Sarofi mungkin tanya, Pertamina itu bisa buat kebijakan, tidak bisa buat kebijakan. Dia itu melaksanakan kebijakan gitu. Jadi ketika ada apa namanya tadi isu mengenai satu pintu BBM dan sebagainya itu semuanya itu karena kebijakan daripada negara Kementerian SDM, bukan dari kemauan Pertamina. Jadi kita itu harus jaga Pertamina sebagai perusahaan negara milik rakyat. Nah ini siapa lagi gitu yang mau jaga kalau tidak kita semua? Yang jelas ketika Pertamina salah harus diperbaiki bersama-sama. Ketika Pertamina itu perlu dorongan untuk pengembangan bisnis dan penguatan kepada masyarakat, terkhususnya untuk besar-besaran mampu rakyat, ya juga harus kita dorong bersama. Kira-kira itu, Sarofi. Oke, baik Mas. Terima kasih
atas diskusi yang sangat panjang. Cukup kita mendapatkan banyak ilmu bagi Hmm. sahabat dan political energy juga. Mungkin di kesempatan hari kita akan membahas lagi perihal energi, tentunya perihal isu-isu hangat yang bersangkut pautan dengan energi dan lain sebagainya, berbagai kebijakan, Ya, penelitian, riset maupun dan lain sebagainya di podcast Political Energy dengan tema yang berbeda. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jangan kapok-kapok, Mas. Saya undang lagi ya, nantinya. Saya akan berdiskusi lagi perihal tema yang berbeda. ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan ucapan saya, saya mohon maaf. Saya masih banyak belajar sebagai host juga di sini. Mungkin saya beri apa ya, tolong diberi masukan di kolom chat di kanal YouTube kita di podcast Political Energy, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share di teman-teman terdekat Anda. Bagaimana isu ini menjadi isu untuk semangat Pertamina kita untuk ke depan lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, dan kembali lagi di podcast Politika lagi dengan tema yang berbeda. Makasih. Terima kasih Mas Duki, podcast Politika Nanti Center of Energy.